Tak mengejutkan bahwa dalam cinta, siput taman atau bekicot juga mengalaminya. Tapi tentu saja mereka melakukannya dengan sangat lambat. Ini bukanlah kisah biasa tentang pejantan yang bertemu seekor betina. Karena siput adalah hewan hermaprodit, di mana mereka memiliki kedua sistem reproduksi, baik sebagai jantan maupun betina. Kalian mungkin berpikir, bukankah itu akan membuat hidup mereka lebih sederhana? Sayangnya, proses reproduksi bekicot tidak semudah itu. Siput atau bekicot sebenarnya tuli dan hampir buta. Mata mereka hanya bisa melihat bayangan. Jadi, siput mengandalkan indera perasa dan penciuman untuk menemukan pasangannya. Mereka hanya mengikuti jejak lendir, kemudian meluncur, sampai akhirnya mereka menemukan siput lain dari jenis yang sama. Mereka akan mulai saling menyentuh, merasakan, dan mencium satu sama lain selama berjam-jam. Namun, siput-siput ini akan segera berhadapan dalam pertempuran jenis kelamin. Serangan pertama adalah tembakan rahasia berupa panah cinta. Sebelum aksi sebenarnya dimulai, mereka akan saling menusuk dengan tombak-tombak kecil yang biasanya tersembunyi di dalam tubuh mereka. Spesies yang berbeda memiliki bentuk panah yang berbeda pula. Panah ini mengirimkan hormon yang akan merangsang siput untuk menerima sperma. Panah tersebut terbuat dari kalsium karbonat, yakni bahan yang sama dengan cangkang siput. Mereka keras dan tajam seperti jarum. Saat semuanya mulai memanas, dan ya, persis seperti yang kalian pikirkan, proses perkawinan pun akan terjadi. Nice. Setelah mereka sejajar, siput-siput ini akan saling bertukar sperma. Seakan-akan mereka berkata, "Kamu ambil punyaku, aku ambil punyamu." Akan tetapi pertempuran ini belum selesai. Tubuh siput akan mulai merespon proses yang terjadi. Bagian dalam tubuh mereka akan menyerang dan membunuh sebagian besar sperma dari siput lawannya sebelum mencapai sel telur. Mungkin kedua siput ini berpikir bahwa entah kamu satu jenis kelamin atau sebaliknya, menjadi ayah itu lebih mudah, dan menjadi ibu itulah yang sulit. Jadi, kedua siput ini lebih ingin menjadi ayah daripada ibu. Dan saat itulah panah cinta ini berperan. Hormon-hormon dari panah ini membantu melindungi sperma, sehingga lebih banyak yang bertahan di dalam tubuh siput lainnya. Siput yang bisa menembakkan panah terbaik memiliki keunggulan dalam meneruskan gen mereka. Dan sekitar 2 minggu kemudian, siput-siput itu akan mulai bertelur dan meletakkannya di bawah tanah. Lihatlah bayi-bayi siput yang bergerak di dalam telur ini. Sangat kasihan, bukan? Tapi tenang saja, setelah 2 hingga 4 minggu, mereka akan menetas dan memakan sisa telur mereka sebelum akhirnya keluar ke dunia. Dan tentu saja dengan sangat lambat seperti biasanya. Namun semua yang kami sampaikan dapat berubah seiring penelitian yang masih terus dilakukan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kritik dan saran akan sangat berguna. Like dan share jika Anda suka. Mari belajar lagi di video selanjutnya.